Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Septia Widiawati dan teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baiknya nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatan hamba terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat tentang sebuah bullying. Bullying adalah tindakan menyakiti seseorang secara fisik, verbal, maupun emosional. Tindakan ini dapat terjadi di mana saja, termasuk di sekolah. Bullying dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, kekerasan fisik, dan bahkan pelecehan seksual. Bullying sendiri adalah perilaku agresif yang melibatkan berbagai perilaku, baik berupa kekerasan fisik seperti memukul, menampar, malak, menendang, dan membuat gerakan kasar lainnya, ataupun kekerasan verbal seperti menghina, memanggil dengan panggilan buruk, menebarkan gosip, menuduh, dan sebagainya, maupun psikologis seperti mengucilkan, menatap sinis, permalukan di depan umum, dan sebagainya. Umumnya oleh yang lebih senior, lebih kuat, dan berstatus sosial lebih tinggi daripada korban bullying. Ciri-ciri bullying yaitu mengejek, mengolok-olok, memanggil dengan julukan yang tidak baik, bahkan hingga menyakiti fisik sangat tidak dibolehkan. Apalagi bagi kita sebagai orang-orang Islam, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita pernah bersabda, Al-muslimu man salam al-muslimuna min lisanihi. Artinya, seorang disebut muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tegas sekali hadis itu disebutkan tadi mengajak kita supaya menjaga ucapan. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan dapat menyakiti hati orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Malah kita sengaja melakukan tindakan caci maki yang dapat menyakiti orang lain. Juga kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga tindakan kita. Jangan sampai menyakiti fisik orang lain. Bahkan apabila ada yang berbuat salah di sekitar kita seenaknya saja menghakimi orang tersebut. Sudah selayaknya kita menghindari tindakan bullying. Hendaknya yang besar menyayangi yang kecil, mengayomi, mengajari kebaikan, dan menegur dengan baik jika melakukan kesalahan. Sebaliknya, sebagai timbal balik, yang kecil pun menghormati yang besar, yang lebih senior, yang patut dihormati dan dijadikan teladan. Tidak mengolok-olok satu sama lain, mencela, atau menyebut orang lain dengan sebutan yang jelek. Apabila hal itu sudah menjadi kesadaran di tengah masyarakat, kita niscaya hidup kita akan damai dan tidak ada bullying di antara kita. Menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Dampak bullying bagi korban jika tidak segera dihentikan, perilaku bullying bisa menyebabkan berbagai macam gangguan mental maupun fisik bagi korban yang mengalaminya. Seperti 1. Memicu masalah mental. Dampak bullying bagi korban yang paling sering terjadi adalah memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, hingga post-traumatic stress disorder atau disingkat jadi PTSD. Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental ini biasanya dialami oleh korban dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, ada gangguan tidur, insomnia,
juga menjadi salah satu dampak bullying bagi korban yang tak boleh diremehkan pasalnya. Korban bullying seringkali mengalami stres berkepanjangan yang bisa menyebabkan hyperal assault, yaitu kondisi ketika tubuh menjadi sangat waspada sehingga mengganggu keseimbangan siklus tidur dan terjaga. Terus yang ketiga ada penurunan prestasi. Anak yang mengalami bullying biasanya akan kesulitan untuk memusatkan fokus dan konsentrasinya saat sedang belajar. Korban bullying juga kerap merasa enggan untuk pergi ke sekolah karena ingin menghindari tindakan penindasan yang dialaminya. Bila dibiarkan terus-menerus, kondisi tersebut bisa berdampak pada penurunan prestasi akademik anak. Yang keempat, ada trust issue. Trust issue merupakan kondisi ketika seseorang sulit mempercayai orang-orang yang ada di sekitarnya. Kondisi ini rentan dialami oleh korban bullying karena mereka khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk kembali bila menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Bahkan bila tidak segera diatasi, korban bullying yang mengalami trust issue cenderung akan menutup dirinya dan enggan bersosialisasi dengan orang lain. Lalu ada yang kelima, memiliki pikiran untuk balas dendam. Dampak bullying terhadap psikologi korban berikutnya adalah memiliki pikiran untuk balas dendam. Hal ini perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan pada orang lain untuk melimpahkan kekesalannya. Yang enam, memicu masalah kesehatan selain psikis. Tindakan bullying bisa memengaruhi kondisi tubuh, terutama bagi korban yang mendapatkan kekerasan secara fisik, seperti luka dan memar. Bahkan, bullying juga turut memicu stres berkepanjangan, sehingga berisiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan. Di antaranya penurunan daya tahan tubuh, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Perilaku ini pun dapat memperburuk kondisi anak yang telah memiliki riwayat masalah kesehatan sebelumnya seperti gangguan jantung ataupun penyakit kulit. Dampak bullying bagi pelaku tak hanya korban. Bullying juga berisiko menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Adapun sejumlah dampak dari bullying bagi pelaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan emosi. Kedua, berisiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa. Yang keempat, berisiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga atau KDRT. Cara mengatasi dampak bullying pada anak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bullying bisa berdampak pada kesehatan mental korbannya. Karena itu, sebagai upaya minimalkan dampak bullying terhadap mental anak, penting bagi orang tua untuk melakukan beberapa cara berikut ini. Nah, yang pertama ada mengajak anak untuk konseling dengan psikolog, memberikan dukungan penuh pada anak, mengajarkan anak agar mampu membela dirinya sendiri, mendengarkan anak bercerita mengenai perasaannya, mengingatkan anak bahwa balas dendam bukanlah solusi tepat, mengajak anak untuk melakukan hal-hal yang disukainya. Maka kesimpulan dari tema bullying ini adalah tindakan bullying adalah tindakan yang salah atau tidak benar, bisa menyakiti orang lain secara fisik maupun mental. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya maha suci Engkau ya Allah. Artinya maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertobat kepadamu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Mohon maaf segala kata ceramah ini semoga mengena di hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.